Assalamualaikum, salam sejahtera Dr. Boyke Mania. Kali ini kita masih di rumah Dr. Boyke yang homey ini. Jadi kali ini sebelum biasanya kita kan langsung ke pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi ada pertanyaan dari Dr. Boyke Mania, terus kita jawab. Nah sekarang kali ini kita mau bahas tentang sesuatu yang viral-viral dulu. Namanya spiral. Apa dok? Apa spiral dok? Seputar isu viral. Isu viral. Apakah itu kita bicara tentang Rusia dan Ukraina gitu. Menurut kacamata Dr. Boyke ini apa sih ini? Perang apa sih ini dok? Gimana dok? Ya, kalau aku sih melihatnya dari kacamata saya, Dr. Boyke Mania, perang Rusia Ukraina itu sebenarnya perang yang yang satu merasa dirinya terancam, yang satu merasa ingin membela gitu loh si Ukraina ini, yaitu Amerika ya. Jadi sebenarnya begini, dulu kalau pandangan saya nih, kalau saya melihat berita-berita itu, si Ukraina ini dibesarkan oleh Rusia sehingga menjadi seperti ini. Kan dulu juga kan dia sebelum merdeka itu kan menjadi anak emasnya lah, dan sampai dia itu menjadi satu negara yang federasi Rusia, ya kan? Nah setelah itu beberapa pemimpinnya kan dia diganti pemimpinnya masih tetap ngeblok ke Rusia. Karena dia kan memang tetanggaan lah, deketan ya. Nah tiba-tiba pemimpin yang baru ini berpikir mungkin bosan dengan era komunis, kemudian demokrasi di mana-mana, lihat tetangga-tetangga sebelahnya kayak Polandia, Swedia gitu, yang menikmati kebebasan berpendapat, kali pengen mengubah, ya kan? Si pemimpin Ukraina ini kan? Si pemimpin Ukraina ini, maka mendekatilah si NATO, ya kan? Nah, NATO seneng banget dong, ya kan? Dia tambahan lagi nih. Apalagi Ukraina kan punya sumber-sumber daya yang artinya tuh di Eropa kan dari mulai gas, Ukraina tuh hampir semua kan, banyak sekali termasuk Rusia. Betul. Tapi ketika dia mengatakan akan bergabung dengan NATO, marahlah si Rusia ini, gua gedein lo jadi segede begini, jadi mulai suatu negara yang mulai makmur, kok malah ninggalin bapak lo yang ngegedein, lupa kacang kulitnya. Terus lo ngundang orang naruh senjata, jadi tetangga naruh senjata diarahin ke gue. Kapan pun nuklir itu bisa kena ke gue. Ya tentu aja gue nggak terima gitu. Pertama gue nggak terima lo sebagai anak asuh yang mau memisahkan diri. Yang kedua nggak terima ada di tetangga gue naruh senapan di depan gue, kapanpun dia mau nembak tinggal nembak ya. Nah jadi ya benar juga ketika si Putin itu mengatakan sekarang bagaimana dia waktu itu membela diri ya. Kalau di Amerika sendiri, di Meksiko atau di Kanada ditaruhin senjata di depannya, mau nggak? Betul. Pasti nggak mau kan, Amerika juga pasti marah. Nah, makanya dia marah gitu loh. Sebenarnya sih selama ini ketika mereka masih baik-baik hubungan presiden-presiden sebelumnya akur-akur aja Putin kan, Putin juga nggak marah. Nggak ada masalah. Nah, tetapi dia udah nggak sempet dulu, mungkin nego-negonya nggak nyampe. Terus akhirnya kan dia udah gue invasi aja. Sebelum duluan dia jadi anggota NATO kan. Kalau udah jadi anggota NATO, otomatis total bisa ngebela. Iya kan, teman-temannya NATO ngumpul belum ya gua invasi aja dulu. Nah jadi yang seperti itu, makanya mungkin ya kalau kita mengatakan invasi itu tetap salah di mana-mana ya. Tapi kan lihat aja Amerika menginvasi Irak dengan alasan katanya ada senjata nuklir, ternyata nggak ada. Amerika menginvasi juga Suriah, menginvasi juga yang lain-lainnya kan memang begitu kan. Nah, ini dan sekarang kok kenapa ketika Rusia menginvasi yang anaknya sendiri gitu loh, memperingatin anaknya sendiri, kok semuanya pada marah, semuanya ngeblokir. Kalau menurut saya sih ya ini permainan politik aja, permainan politik di mana tetap Amerika pengen menjadi polisi dunia. Kalau menurut saya sih ya, pandangan kacamata Dr. Boyke loh ya, ini kacamata Dr. Boyke pengennya dia menjadi polisi dunia, sehingga tetap semua itu akan tunduk kepada Amerika. Padahal ya Amerika juga dia harus berpikir bahwa semua juga teman-temannya menjadi gede juga. Emang cuma lu aja bisa jadi polisi? Kan ada ABRI yang lain. Rusia jadi ABRI, yang ini jadi angkatan laut. Cina misalnya dia angkatan udara, nggak bisa cuma jadi polisi aja. Mari
justru kita bersama-sama mengamankan dunia dengan bekerja bersama. bukan saling menyerang, jangan merasa diri paling hebat. Secara ekonomi pun kan kita lihat China kadang sudah mau menjadi nomor 1 mengalahkan Amerika kan. Hampir semua aset-aset Amerika juga dibeli oleh China. Rusia memang belum seperti itu, tapi kan Rusia pun ke arah itu gitu loh. Jadi memang salah satu tujuannya juga dulu Putin pernah bilang di tahun 2008 tuh Dok. Jadi dia sudah mengingatkan kalau dia tidak mau Amerika itu menjadi satu-satunya negara yang menguasai dunia. Adidaya. Jadi itu sebenarnya kemarahan yang sudah diakumulasi itu sebenarnya Dok. Makanya tadi dokter bilang bahwa dulu kan si Latvia terus kemudian si Lituania ya. Itu kan sempat sudah gabung ke NATO kan. Dulu Putin di tahun 2008 dia bilang oke, nggak ada masalah karena jauh kan. Nah tapi dia sudah mengingatkan dari dulu Dok, yang dokter bilang tadi, tapi jangan sekali-sekali Ukraina ya, kata dia begitu nih kalau bahasa kita nih, jangan sekali Ukraina ya. Nggak taunya Ukraina diundang sama Georgia, diundang sama NATO, marah lah dia. Dia kan di 2018 kemarin, nah 2000 sekarang udah nggak pakai basa-basi. Jadi intinya sebenarnya penyerangan si Rusia ke Ukraina itu untuk menyelamatkan Rusianya sendiri. Satu itu, yang kedua kesal sama Amerika Dok sebenarnya. Itu yang orang tidak melihat angle ke situ. Angle-nya memang nggak dilihat orang ke situ, dan saya kira kalau rumah kita juga ditaruh semenapan oleh terdata. Makanya kita juga parah-parah kan. Makanya. Apalagi ini yang kita gedein tetangga kita tuh yang selalu kita bantu, yang kita lewatin bagi hasil pipa gasnya ya kan. Ya udah. Nah, lupa kaca pada kulit tadi ya. Iya. Sementara ingat loh, Eropa itu melihat. Nah, Amerika juga kalau menurut saya nih pengen jualan gas juga nih supaya Rusia di stop gasnya, dia jadi bangkrut, tapi Amerika juga bisa memperbaiki ekonominya. Tapi kan nggak semudah itu men-switch itu, dan sekarang kan bisa tahu jadinya semua kena efek. Harga batu bara sampai meningkat berapa kali lipat harga minyak. Jangan-jangan minyak goreng ini langka, jangan-jangan karena ini Dok, enggak ya? Nggak ngaruh ya? Enggak, kalau minyak goreng sih itu nggak tahu lah permainan apa lagi ya. Tapi ya memang seperti itu. Artinya apalagi menjelang Ramadan ini kan kita juga makin baru juga kita mau katanya sih mau selesai menjadi pandemi menjadi endemi. Tapi kan dengan kondisi-kondisi yang semakin begini, bensin naik, semua naik juga, kita juga ya harus lebih berhati-hati lah. Dengan kondisi yang sudah tidak pasti ini, kita juga semua pasti kan menahan kan, mau beli apa, yang penting ya selamatin perut dulu, selamatin apa dulu ya kan. Investasi pasti nggak akan jalan lah. Itu permainan tingkat atas lebih. Ke atas lah. Yang kita mah ya udah kita ngomongin aja sesuatu hal. Menurut kacamata makin sure. Menurut kacamata Dokter Boyke pastinya. Ternyata ya dokter itu ahli pinter, bukan soal ini doang ya, bukan soal kesehatan doang, tapi soal politik dunia luar biasa. Kita langsung ke pertanyaan ya Dok ya. Baik, pertanyaan yang pertama ini dari Abu Hurairah. Dok, nah ini menarik pertanyaannya Dok. Gimana caranya ya menanamkan seks edukasi yang benar sejak dini ke anak? Gimana menurut kacamata Dokter Boyke? Ya jadi anak itu kan yang saya selalu katakan kepada, kalau saya ditanya di dalam seminar maupun Zoom maupun off air, saya selalu lihatlah mereka itu suruh melihat bagaimana orang tuanya, ya, bukan bagaimana orang tuanya berhubungan, saya bagaimana kehidupan sehari-hari orang tuanya. Kalau orang tuanya itu sering berantem, sering apalagi kalau sampai misalnya ada KDRT meskipun hanya berupa kata-kata, penghinaan dan sebagainya, anak-anak itu akan melihat juga gitu loh bahwa hidup perkawinan itu seperti itu gitu loh. Orang tua yang bercerai, makanya mengapa sih saya selalu mengatakan perceraian itu memang dibolehkan di dalam agama kalau udah nggak cocok-cocok banget. Tapi kamu tuh juga mesti ngeliat dong nasib anak-anak tuh seperti apa. Hasil penelitian di beberapa universitas ya, dari Harvard maupun dari yang aku sering baca sih dari penelitian di Inggris ya, itu keluarga-keluarga yang bercerai itu anak-anaknya lebih banyak yang menjadi pecandu narkoba, lebih banyak yang berasa kesepian karena dia mencontohkan orang tuanya, bunuh diri ya. Coba deh kalau kita lihat ya, kalau saya pernah mencoba juga waktu kan banyak tuh pasien-pasien yang kehamilan remaja ya yang datang ke klinik Pak Sutri yang dikonsultasikan. Kalau saya lihat ya itu dari data-datanya apakah berasal, pokoknya dari keluarga yang tidak harmonis ya, sebagian besar termasuk mereka-mereka yang
pecandu narkoba karena mereka tidak diperhatikan oleh orang tuanya, ya. Kemudian dua, orang tuanya saking kayanya, saking sibuknya kerja, duit dikasih, apa-apa bisa dibayarin dulu, ya, gitu kan? tapi dia tidak memperhatikan juga perkembangan kejiwaan daripada si anak. Anak itu kan tidak hanya butuh uang saja di dalam hidup itu, anak itu juga butuh ditanya, butuh sekolahnya udah mau kemana, ingin jadi apa, itu kan tetap itu kan merupakan sesuatu hal yang harus ditanamkan pada. Demikian juga tentang seks, ya. Oke, ketika anak menanyakan tentang masalah seks pertama kali, katakanlah 3-4 tahun, kita jawab dengan sesuai dengan umurnya. Karena anak itu akan mulai bertanya, misalnya kenapa kok kucing bisa hamil, ya kita jawab bahwa itu karena itu ada jantannya, kemudian jantannya membuahi si betinanya, kemudian dia hamil, kemudian dia beranak. Hal-hal yang simple. Tapi kadang-kadang anak-anak suka bilang membuahi itu apa ya, Pak? Misalnya kita kan bingung juga tuh kadang-kadang orang tua. kalau misalnya sampai dia anak itu bertanya, anak sekarang pintar-pintar. Iya, makanya. Ya, bisa dijelaskan misalnya dengan Nah, kamu pernah lihat nggak sepupu menikah atau misalnya uak kamu menikah? Yeah. Nah, itu kan setelah menikah itu kan nanti hamil tuh beberapa bulan. Nah, itulah kayak seperti itu. Kalau kita nggak mau menjelaskan secara detail mengenai masalah-masalah seks, ya. Tapi kalau dengan cara-cara seperti itu kayaknya lebih gampang. Oh iya, emang waktu itu setelah dipesta-pestain ternyata uak atau misalnya tante jadi hamil. Tapi biarkan anak-anak itu berimajinasi sendiri. Tapi ketika anak itu sudah mulai memasuki usia sekolah, nah itu anak-anak sudah mesti dipersiapkan. Ya, kita tidak perlu harus paranoid bahwa di sekeliling mereka itu adalah predator seksual. Karena kan selalu berita-beritanya nih di sekolah A ternyata gurunya predator seksual. Di sekolah ini ternyata pesantren ini ternyata ustadznya justru begini. Di sebelah sini justru pendeta gerejanya begini. Kita nggak usah melihat, tapi yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak ketika mereka memasuki sekolah bahwa ada hal-hal yang harus selalu dijaga. Pertama adalah dirinya sendiri. Yang boleh menyentuh dirinya itu hanyalah orang tua, mungkin dokter, dan dirinya sendiri. Ya. Jadi yang disebut dengan PENS, private is private. Apa yang kamu punya, pribadi kamu, itulah nggak boleh aset, seseorang itu adalah aset yang harus kamu jaga. Jadi ketika ada orang mau mencium kamu, mau menyentuh kamu, even hanya untuk menyentuh, memegang-megang itu, kamu harus tidak dikasih. Iya. Jadi harus tanam itu ke anak, ya. Seperti itu. Jadi Mas Abu Hurairah berarti mudah-mudahan sudah terjawab ya apa yang sudah disampaikan oleh dokter. Yang penting adalah bagaimana orang tua harus mencontohkan itu kepada anaknya mau. Jadi ada yang bilang begini, Dok, kalau mau anaknya menjadi sesuatu, maka orang tua itu harus mencontohkan, itu akan lebih cepat. Itu akan lebih cepat. Itu betul sekali, ya. Karena anak-anak tuh ya pendidikan yang utamanya kan, misalnya pernah saya dapat pasien juga mengatakan, kok anak saya kok bisa hamil sih, Dok? Orang saya kita ajarkan agama. Saya bilang itu tidak ada kaitan, ya. Tetapi kalau kamu ajarkan pendidikan seks, ya, dalam lingkup agama, itu lebih benar. Jadi pendidikan seks bukan hanya mengajarkan kamu jangan begini, kamu jangan ciuman, kamu jangan begini, bukan. Tapi justru dimasukkan nilai-nilai agama. Kenapa hamil di luar nikah itu berbahaya? Kenapa? Secara medisnya bagaimana? Bahwa orang yang tidak siap secara kehamilan, katakanlah masih di bawah usia 17-20 tahun, alat reproduksi belum sehat, bisa mengakibatkan kalaupun kamu hamil melahirkan, bisa terjadi kejang pada kehamilan. Anaknya prematur, anaknya bodoh, bahkan ibunya bisa meninggal karena perdarahan, misalnya. Itu fisiknya. Tapi ketika kita menjelaskan psikologinya, secara psikologi juga dia mesti senang main-main kok, tapi harus ngurus anak. Ya. Kemudian juga secara psikologis anak yang dilahirkannya juga dia tidak akan cukup pendidikan dari orang tuanya. Nah, misalnya hal seperti itu. Mungkin secara organ dia belum matang, ya. Tetapi mungkin ya orang tuanya kaya lah, sudah nanti neneknya aja yang bayarin. Tapi itu juga tidak cukup. Bahwa pendidikan anak nomor satu ya dia akan melihat dari orang tuanya. Kalau orang tuanya, karena biasanya perkawinan muda itu kerjanya berantem melulu, ya biasanya anak-anak akan melihat bahwa perkawinan itu adalah hanya berantem melulu. Gitu. Dan oleh karena itu nanti dengan mudah juga ketika anak ini menikah,
kemudian lihat orang tuanya bercerai, dulu juga mama gue juga bercerai juga nggak apa-apa, gue juga jadi juga kok. Nah, akhirnya menganggap bahwa perceraian itu sesuatu hal yang mudah, apalagi dicontohkan oleh orang tua, sinetron, kemudian juga acara-acara TV ya. Justru seharusnya nih isi-isi acara televisi ataupun apa kepada anak-anak tuh dijelaskan pentingnya kehidupan yang keluarga yang harmonis. Dan itu hanya bisa dicapai kalau dua pernikahan itu bukan hanya melihat yang namanya materi, bukan hanya melihat yang namanya sekedar ya karena gue udah tua lah, mumpung ada yang masih naksir gue selesaiin aja gitu ya. Atau misalnya ya gue juga udah diminta-minta sama orang tua gue, jadi kita kasih mereka itu pilihan sehingga ketika mereka menikah itu memang atas pilihan mereka dan sendiri dan tujuannya juga jelas. Dengan catatan ketika menikah kita minta bahwa tolong kalau kamu bisa nikah sekali aja, kalaupun ada masalah itu wajar di dalam satu pernikahan, tapi tentunya bisa diselesaikan secara baik-baik. Wah, itu pendidikan seks. Betul. Kepada anak-anak juga harus dikatakan seperti itu kalau mereka mulai pacaran. Makanya ketika pacaran silahkan kamu pilih-pilih. Ya mana yang kamu paling seret. Tapi orang tua harus pantau tetap. Ya. Orang tua tuh harus pantau karena orang tua itu kan panutannya dia. Betul. Iya kan? Artinya tuh dia harus memantau. Dia kan akan membandingkan, dan orang tua jangan ketika anak pacaran tuh justru dimusuhin. Ya. Justru harus menjadi sahabat sehingga dia hati-hati ya kamu kalau dia macam-macam, misalnya ngebawa kamu ke hotel atau kamu makan nanti minum dikasih macam-macam, jangan. Itu artinya dia itu benar-benar hanya menjerumuskan kamu. Bisa kan orang tua tuh. Jadi si anak juga ada awareness-nya. Ya. Kalau dia involve kepada si anak itu. Jadi pendidikan seks ya dari mulai mau sekolah sampai dia mens, sampai dia mimpi basah, sampai dia masuk SMP, sampai dia pacaran, sampai dia mau menikah, itu orang tua masih tetap berperan. Oke. Panjang lebar ya, Mas Abu Hurairah, penjelasan dari dokter. Semoga terjawab ya. Baik, pertanyaan terakhir di segmen ini adalah dari Vicky Firmansyah. Mas Vicky Firmansyah, Assalamualaikum dok. Saya mau tanya nih, kenapa ya setiap kali saya hubungan selalu menstruasi? Tapi cowok ya. Misal malam hubungan, paginya menstruasi. Nanti sampai berapa hari baru sembuh. Sama seperti mens biasanya. Tapi nanti setelah saya sembuh, hubungan lagi, mens lagi. Dan satu lagi, apabila saya mengangkat beban yang berat, saya juga mens. Walaupun kemarinnya mens. Apakah itu berbahaya dok? Bagaimana menurut ini cowok apa cewek? Tapi namanya Vicky Firmansyah, mungkin cewek kali ya. Vicky ya. Jadi gini Vicky, ya, mens itu kan suatu proses, ya, suatu proses antara sekali lagi selalu kalau saya mengatakan biofisika, sosial, ya, artinya ada psikis, ada fisik, ada bio di sini hormon, ya, psikonya kejiwaan, ya, kemudian sosialnya pengaruh daripada lingkungan, ya, biopsikososial. Artinya apa? Artinya dia itu sampai mensnya setiap kali angkat beban mens, habis hubungan, berarti kan hormonalnya, bionya itu mungkin hormonalnya juga tidak stabil, baik, tidak stabil, terutama estrogen, ya. Jadi ketika dia hubungan dan ketika hubungan itu kan bisa dia orgasme, bisa dia itu juga ada sentuhan kepada serviksnya, itu juga bisa mengeluarkan darah. Ya, atau fisiknya gangguan pada sekitar mulut rahimnya. Mulut rahimnya ada luka. Setiap kali dia berhubungan, contohnya kanker serviks. Setiap kali orang berhubungan, salah satu ciri daripada kanker serviks adalah postcoital bleeding. Artinya setiap kali hubungan dia keluar. Nah, kemudian dia mengangkat beban, kok keluar juga? Bisa saja. Karena kan ketika mengangkat beban, tekanan di perutnya, ya, itu kan bertambah, tekanan di rongga perutnya. Bisa saja si mulut rahim yang sudah luka tadi kena tekanan sedikit, keluar juga darah. Jadi kita harus cek, sekali lagi cek apakah masalahnya di hormonal, ya, atau fisikal, ada kanker dan sebagainya. Ya, kemudian yang psiko bisa saja karena kecapean, karena daya tahan tubuhnya menurun. Sementara gara-gara daya tahan tubuhnya menurun, faktor imunologinya menurun juga mengakibatkan hormon-hormonnya juga menjadi kacau balau. Ya. Karena nggak tidur, karena capek, kelelahan, nggak stabil, akhirnya mens sedikit-sedikit, mens yang nggak habis-habis terus yang disebut dengan dalam dunia kedokteran itu disebutkan metrorragia. Mens yang terus-terusan, sedikit demi sedikit, tidak pernah habis-habisnya. Obatnya apa tuh?
Obatnya adalah apa itu? Obatnya biasanya oleh dokter diberikan ya tentu dilihat. Kalau memang gangguan hormonal kasih hormonal. Kalau ada infeksi ya kita obati infeksinya. Kalau dia ada kelelahan ya cukup istirahat, kita kasih vitamin, bisa naikkan imunitasnya, biasanya masalahnya teratasi. Oke. Gimana Mbak Vicky Firmansyah? Mudah-mudahan sudah terjawab ya apa yang sudah disampaikan oleh dokter. Baik, karena ini adalah episode sesi terakhir, maka kita akan lanjut di sesi berikutnya. Jangan lupa selalu pakai kondom. Apa dok? Pertanyaan apa kek? Komen di kolom. Jadi kita akan jawab semua pertanyaan dari Dr. Boyke Mania. Tapi kalau yang belum bisa terjawab, maka harap bersabar karena ini hanya ujian. Tetap make sure, makin sure.